Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari 9B diberi tugas oleh Bapak Dedi Setiawan selaku Guru Ilmu Pengetahuan Sosial. Tugas kami yaitu mencari tahu suatu perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam, bahkan bisa sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuh. Sehingga taraf hidup masyarakat berbeda-beda. Perekonomian di Indonesia pernah dikatakan belum stabil karena disebabkan oleh beberapa hal. Tapi meskipun demikian, semakin kesini dapat disimpulkan jika perekonomian di Indonesia semakin membaik karena adanya rancangan kebijakan dari pemerintah. UMKM menjadi salah satu yang termasuk pada bagian sistem perekonomian yang berpotensi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam masalah perekonomian. Mencapai jumlah 99% dari keseluruhan unit usaha. Oleh karena itu, peran UMKM sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. UMKM juga dapat menyediakan jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena kebanyakan masyarakat kecil di Indonesia memperbaiki masalah perekonomian dengan cara mencari pekerjaan di bidang UMKM, seperti usaha kuliner rumahan, yaitu seperti menjual gorengan, camilan, dan aneka es maupun minuman. Lalu ada usaha fashion, semacam bisnis baju lokal, hijab, baju muslim, dan lain-lain. Kemudian ada usaha agribisnis, seperti menjual bibit pertanian, tanaman hias, sayur, hasil panen, dan masih banyak lagi. Tetapi, terlepas dari majunya perekonomian masyarakat, ada pun masalah yang bisa terjadi akan suatu perekonomian yang biasanya disebabkan oleh masalah reproduksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Beberapa faktor yang diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia mencakup 3 faktor besar, yaitu faktor sumber daya, mencakup sumber daya alam, keuangan daerah, dan sumber daya manusia. Kedua, faktor kebijakan, terdiri dari upah dan desentralisasi. Yang ketiga, keterbukaan daerah. Lalu, sektor apa saja yang dapat mendorong kemajuan perekonomian di Indonesia? Ada 5 sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kelima sektor yang terus didorong tersebut antara lain industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan juga konstruksi. Selanjutnya, kami ingin mewawancarai beberapa warga yang merasakan manfaat baik dari adanya UMKM yang membantu kesejahteraan perekonomian mereka. Berprofesi sebagai seorang penjahit nyatanya dapat membantu perekonomian beberapa warga yang bekerja di bidang ini. Berikut ini adalah seorang penjahit yang menjadi narasumber kami akan memberikan pendapatnya tentang manfaat yang dirasakan dalam profesi ini. Assalamualaikum, Ibu maaf, bisakah meluangkan waktunya sebentar? Kami ingin mewawancarai Ibu mengenai suatu perekonomian. Kami di sini izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Ibu Rani. Ibu sudah berapa lama berprofesi sebagai seorang penjahit? Udah 15 tahun. Ibu Rani, mohon maaf sebelumnya. Apakah dengan menjahit ini dirasa bisa mencukupi perekonomian keluarga, Bu? Ya, alhamdulillah untuk kebutuhan sehari-hari bisa dibilang mencukupi lah. Apakah Ibu hanya mencari di bidang ini atau ada usaha lain yang menjadi tambahan untuk perekonomian keluarga, Bu? Tidak ada ya, karena memang ini karena ini profesi saya dan suami saya menjadi tukang jahit. Karena tidak ada keahlian di bidang lainnya. Nah, baik, Bu. Nah, Ibu biasanya kendala apa aja sih, Bu, yang menjadi hambatan selama menjahit itu? Seperti mati lampu lah yang paling ditakutkan. Orderan tidak nyampe target. Terus kadang benang susah. Cuman itu. Nah, Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, Ibu, apakah Ibu setuju jika profesi penjahit itu salah satu profesi yang bisa mensejahterakan perekonomian masyarakat, Bu? Dibilang setuju sih, setuju kalau untuk memenuhi kebutuhan mah. Tapi untuk kesejahteraan perekonomian menurut saya kurang setuju. Karena untuk mensejahterakan perekonomian perlu ada
keahlian di bidang lain untuk menambah pendapatan perekonomian gitu. Nah, Ibu, baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu ya Bu. Sama. Untuk wawancara selanjutnya, kami sudah mendapatkan izin dari beberapa pihak untuk menjadi narasumber. Berikut ini pendapat beberapa pedagang tentang suatu usaha yang menjadi sumber perekonomian mereka. Assalamualaikum. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Izin untuk mewawancarai sebentar ya Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Aisyah, Ibu Aisyah. Ibu sudah berapa lama berjualan? 5 bulanan lah. 5 bulan. Apakah usaha Ibu ini hanya berjualan atau ada usaha lain yang sedang Ibu rintis? Hanya berjualan. Ibu berjualan seperti ini kan termasuk ke dalam usaha UMKM ya Bu. Menurut Ibu pribadi, dengan adanya UMKM ini apa dirasa bisa mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga? Bisa juga sih. Ibu setuju tidak jika usaha UMKM ini bisa menjadi salah satu yang dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat? Setuju. Baik, terima kasih atas ketersediaan waktunya ya Bu. Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Izin untuk mewawancara, boleh ya Pak? Ya boleh, Sebelumnya dengan Bapak siapa? dengan Bapak Subandi. Subandi. Ya. Bapak sudah berapa lama berjualan buah? Oh jualan bola kira-kira ada 2 bulanan lah. Bulan. Apakah usaha Bapak ini hanya berjualan atau ada usaha lain yang sedang Bapak rintis? Ya insya Allah sih ke depannya mah ada sih acaranya semua jual sayuran itu kalau ada mah. Amin ya Pak. Bapak berjualan seperti ini kan termasuk ke dalam usaha UMKM ya Pak. Ya. Menurut Bapak pribadi, dengan adanya UMKM ini apa dirasa bisa mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga? Ya lumayan lah dengan adanya UKM ini sangat membantu lah bagi masyarakat. Bapak setuju tidak jika usaha UMKM ini bisa menjadi salah satu yang dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat? Ya setuju. Baik, terima kasih Bapak atas ketersediaan waktunya. Atas Itulah pernyataan terkait kondisi beberapa masyarakat yang perekonomiannya terbantu dengan usaha yang mereka jalani. Semoga kedepannya perekonomian masyarakat kecil bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian penyelesaian tugas kami kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Kami berharap ada ilmu dan kebaikan yang bisa dipetik dari pembahasan yang kami jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.